Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Musanti. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video Musanti sebelumnya, kita belajar terkait hatchery. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar terkait feed industry atau industri pakan. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan belajar terkait glosarium atau daftar istilah ya teman-teman. Ada feed aditif pakan, raw material, hammer mill, scale, feed storage, mixer, cooler, conditioner atau conditioning, pelletizer, beans, crumbler, shifter, dan packer. Untuk lebih detailnya bisa dibaca ya teman-teman. Yuk kita breakdown apa sih industri pakan itu? Pakan merupakan segala sesuatu yang diberikan ke ternak untuk dimakan. Industri merupakan kegiatan mengolah dan menciptakan produk dengan bantuan mesin dan teknologi. Industri pakan merupakan rangkaian kegiatan mengolah pakan dengan bantuan mesin-mesin. Berdasarkan kemampuan produksinya, industri pakan ternak dapat digolongkan menjadi 3 golongan teman-teman. Yang pertama, industri pakan besar dengan jumlah produksi di atas 20 ton per hari. Yang kedua, industri pakan sedang dengan jumlah produksi 5-20 ton per hari. Yang ketiga, industri pakan kecil dengan jumlah produksi kurang dari 5 ton sehari. Sedangkan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki, industri pakan ternak dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, industri pakan besar yang memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Yang kedua, industri pakan sedang memiliki jumlah tenaga antara 20-99 orang. Yang ketiga, industri pakan kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang. Yang keempat, industri pakan skala rumah tangga memiliki jumlah tenaga kerja antara 1-4 orang. Ini ada beberapa contoh feed industry di Indonesia. Ada Jiljedang atau CJ Feed, merupakan perusahaan modal asing asal Korea Selatan. Yang kedua, Java Confeed Tbk, merupakan gabungan dari saham-saham pengusaha di Indonesia. Yang ketiga, New Hope, merupakan perusahaan modal asing dari China. Charon Pokan atau yang lambang Singadurug itu teman-teman, itu modal asing dari Thailand. Kalau Cargill dari USA, Famsco dari Korea Selatan. Teman-teman jika ingin tahu lebih detailnya, bisa mengunjungi situs GPMT atau Gabungan Perusahaan Makanan Ternak. Kunjungi di gpmt.or.id. Pilih About Us, lalu pilih Member List. Selain feed industry, teman-teman juga harus tahu bahwa di feed industry itu ada produsen dan distributor untuk feed additive. Feed additive merupakan pakan tambahan berupa obat yang dicampur ke dalam pakan ternak. Ini ada beberapa contoh ya. Ada Kemin, ada DSM, Nutricell, Delacon, Ben Meyer, Altek, dan masih banyak lagi teman-teman. Ini hanya beberapa contoh aja. Ini ada struktur organisasi feed industry ya teman-teman. Secara umum ada yang berbeda, ada yang sama. Ini hanya contoh garis besarnya aja. Secara operasional, sebuah perusahaan, pemimpin tertingginya dipimpin oleh director. Kemudian di bawahnya ada general manager. General manager ini membawahi manajer-manajer. Misalkan, general manager produksi,
GM atau General Manager Produksi akan membawahi manajer dan departemen produksi, logistik, dan engineering. Ini ada beberapa departemen yang ada di feed industry, akan Ibu jelaskan secara singkat ya. Ini ada beberapa departemen di dalam feed industry ya teman-teman. Yang pertama ada departemen R&D atau Research and Development. Di sana terdapat Research and Technology atau R&D dan Formulator. Yang kedua ada QA atau Quality Assurance, merupakan penjamin mutu. Di dalam QA ada QC atau Quality Control, ada QC Ingredient, QC Processing, dan QC Lab. Selanjutnya ada Departemen Pembelian atau Purchasing. Departemen ini bertugas melakukan pembelian bahan baku sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada Departemen Produksi. Di sini ada beberapa departemen ya. Ada produksi sendiri, kemudian logistik dan mekanik atau engineering. Untuk produksi, bertugas melaksanakan feed processing. Untuk logistik, tugasnya mengamankan stok bahan baku untuk produksi. Departemen mekanik atau engineering untuk maintenance alat-alat yang dipakai dalam produksi. Selain itu, kalau ada alat-alat yang trouble atau rusak, engineering bertugas untuk memperbaiki alat-alat tersebut, teman-teman. Selanjutnya ada finance and accounting. Departemen ini berfungsi sebagai proses pembayaran, pencatatan, dan pembukuan akuntansi serta proses perpajakan yang berlaku. Selanjutnya ada Departemen Marketing. Di marketing ini, ujung tombaknya adalah sales yang akan mempromosikan produk-produk ke customer dan melakukan penjualan sesuai target perusahaan. Di dalam marketing ini biasanya ada section customer care. Customer care ini berfungsi untuk pelayanan terhadap customer. Jadi jika ada komplain, biasanya customer bisa mengadukan ke section customer care ini. Lalu di customer care juga ada PPL atau petugas penyuluh lapang. PPL atau petugas penyuluh lapang inilah yang akan melakukan kunjungan ke customer yang ada aduan tersebut. Selanjutnya ada Departemen HRGA. Departemen ini merupakan departemen yang berfungsi sebagai legal di perusahaan. Selain berfungsi sebagai legal, secara umum perusahaan ini berfungsi untuk perekrutan karyawan di sebuah industri. Selanjutnya ada Departemen Credit Control. Departemen ini berfungsi untuk melakukan penagihan ke customer. Yang terakhir ada Departemen IT atau Information and Technology. Departemen ini berfungsi sebagai komputerisasi. Ini secara umum ya, struktur organisasi di industri pakan teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di lowongan, ada lowongan sebagai purchasing, sebagai QA atau QC atau R&D, teman-teman sudah ada gambaran ya, job desk-nya kira-kira seperti apa. Pada intinya, setiap departemen memiliki tugas dan job description masing-masing yang berfungsi untuk memajukan perusahaan. Ini ada layout feed industry atau denah feed industry ya teman-teman. Ada gudang raw material atau gudang bahan baku, ada yang bentuknya padat dan ada yang bentuknya cair atau liquid. Kalau yang cair atau liquid seperti lecithin ini disimpan di galon atau kayak tabung gitu. Lalu di sampingnya ada gudang produksi. Ada scale atau mesin penimbang, ada hammer mill, di situ ada grinding untuk menghaluskan, ada mixer untuk pencampuran pakan, ada cooler sebagai pendingin, pelletizer sebagai mesin pembuat pellet, dan ada animal feed storage merupakan gudang penyimpanan produk hasil pakan. Ini ada contoh feed mill ya. Jadi ada storage of ingredient, ada production, ada final feed. Jadi ada storage of ingredient ini jadi penyimpanan bahan baku sementara. Biasanya di bin.
Jadi dari intake atau penambangan bahan baku akan dibawa naik lewat elevator, kemudian akan dimasukkan ke bin atau storage bin. Jadi untuk menyimpan bahan baku atau produk sementara. Biasanya untuk bin bahan baku atau bin raw material dan bin premix atau bin vitamin itu terpisah ya. Kemudian di production ini nanti mereka akan di mixer atau mengalami pencampuran agar homogen. Bin raw material atau bin bahan baku dan bin premix atau bin vitamin dan obat-obatan biasanya terpisah ya teman-teman. Kemudian akan dimasukkan ke mixer agar tercampur secara homogen. Kalau sudah akan dibawa ke conditioner and pellet. Di sini akan mengalami penguapan di conditioning, lalu akan mengalami pellet press. Jadi pencetakan gitu bentuk pellet. Lalu akan masuk ke cooler atau pendingin. Di final pellet yang keluar akan mengalami pengemasan. Jadi pengemasannya akan ada storage bin produk gitu. Nah, dia lalu akan di scale atau ditimbang sebelum masuk ke mesin packaging. Ini ada beberapa incoming bahan baku raw material ya. Ada yang incoming grain, incoming soft stock, dan incoming liquid. Bedanya ya, kalau incoming grain ini harus melalui tahap grinding dulu sebelum masuk ke mixing. Kalau yang incoming soft stock karena dia sudah halus, tidak harus ke grinding, bisa langsung disimpan di bin, atau kalau ingin diproses bisa langsung ke mixing. Yang ketiga, incoming liquid, karena dia bentuknya cair atau liquid, biasanya disimpan di liquid storage, jadi kayak drum khusus gitu. Ini ada big picture secara umum proses pembuatan pellet. Jadi formulasi bahan baku dari material akan dihaluskan atau digrinding di hammer mill. Kalau sudah halus akan masuk ke mesin mixer. Di sini akan terjadi mixing sampai homogen. Setelah homogen akan masuk ke pellet mill. Di sini akan terjadi conditioning atau pemasakan. Lalu akan ada pencetakan bentuk pellet gitu. Setelah itu akan masuk ke cooler atau pendingin. Lalu bisa dicetak ke crumbler. Jadi lebih kecil-kecil partikelnya untuk crumble. Lalu ada sifter atau pengayakan, diayak, crumble sesuai dengan partikelnya. Lalu akan masuk ke mesin packer sampai menjadi produk jadi. Sebelum produk dikemas, biasanya akan dicek oleh QC. Jika sudah sesuai spek partikel dan nutrisinya, baru akan dikemas dan didistribusikan ke customer-customer. Oh iya teman-teman, kalau ada yang punya pengalaman di food industry, boleh share pengalamannya dan komen di bawah ya. Insya Allah, jumpa lagi dengan Bu Santi di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga imun, jaga iman, fight corona.